agar supaya publik mengetahui masalahnya, jadi kita sedang mengikuti penjelasan Pak Horas Nabaruhu tadi bahwa partai SRI yang sampai sekarang masih ditolak itu menempuh review melalui Bawaslu, kemudian melalui PTTUN, dan sekarang melalui kasasi ke Mahkamah Agung. Itu sudah terakhir ya? Itu terakhir, upaya hukum kasasi. Oke, yang publik banyak tanya juga di berbagai sosial media, ada dua partai yang sudah lolos, itu mengapa mereka lolos, di mana perbedaannya dengan pendekatan KPU terhadap SRI? Partai yang dinyatakan lolos itu PBB dan PKPI, ya, betul. Sebetulnya itu agak beda memang posisinya atau proses yang dijalani dibandingkan dengan Partai SRI. PBB dan PKPI itu termasuk 16 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi pada tanggal 28 Oktober 2012. Iya. Kemudian yang perlu kita ingat adalah bahwa setelah verifikasi administrasi itu kan dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Jadi tanggal 28 Oktober itu ada di KPU menyatakan ada 16 partai politik yang lolos verifikasi administrasi yang kemudian dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Verifikasi faktual antara 16 partai politik dibandingkan dengan 18 partai politik yang mengikuti verifikasi faktual dengan adanya putusan DKPP, sebetulnya saya harus katakan itu ada diskriminasi yang sangat mendasar. Dalam artian, kalau Partai SRI mengikuti verifikasi faktual dengan kerangka regulasi yang diberlakukan untuk 16 partai itu, saya kira dengan gampang sekali akan lolos. Jadi, kalaupun dengan segala hormat dengan partai-partai yang lain itu, dua partai ini sebetulnya itu tidak bisa disamakan dengan 18 partai yang mengikuti verifikasi faktual melalui putusan DKPP. Karena 18 partai ini menghadapi atau menjalani proses verifikasi faktual dengan regulasi dan dengan perlakuan yang sangat-sangat diskriminatif. Saya agak tertegun soalnya pasti harus ada jalan keluar kan, karena adanya suatu partai itu keinginan rakyat. Ya. Dan dalam hal partai Anda, saya tahu bahwa mereka terwakili di semua provinsi dan hampir semua kabupaten, dan orangnya itu ada. Nah, sekarang mereka menunggu kasasi dari Mahkamah Agung, di Mahkamah Agung. Kira-kiranya apa upaya selanjutnya andai kata kasasi itu tidak berhasil, Pak Horas? Kita sampai dengan saat ini masih sangat optimis bahwa upaya kita ke Mahkamah Agung itu akan mendapatkan hasil sebagaimana kita harapkan dengan bunyi undang-undang. Karena apa? Pengalaman kita di menempuh proses penyelesaian sengketa, apakah itu di Bawaslu atau di PTTUN, memang kita sangat merasakan ada inkompetensi dan ketidakjujuran di situ. Sehingga hasilnya seperti yang sama-sama sudah kita tahu bahwa kembali Partai SRI dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kita mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, di mana kasus kita nanti akan diperiksa oleh Hakim Agung yang tentunya punya integritas yang agung juga dan kemampuan yang agung juga, sehingga dengan demikian kita sangat optimis bahwa kalau perkara kita diperiksa oleh orang-orang yang punya integritas yang bisa diandalkan, bahwa kita akan menang. Apakah mungkin itu satu orang akan melakukan reversal dari keputusan banyak orang begitu? Lepas daripada, ya bukan lepas, kita percaya pada hukum tapi kita juga mengenal realitas ya. Apakah ada satu orang dengan kekuatan hukum yang bisa berani memberikan opini lain terhadap yang sudah diutarakan? Itu kan diperiksa oleh majelis yang terdiri dari 3 orang. Dan
prosedur itu dimungkinkan. Adalah kalau memang cukup alasan, dimungkinkan putusan dari pengadilan yang lebih rendah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Tentunya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan proses beracara, dalam artian di tingkat kasasi yang dinilai adalah apakah majelis hakim di tingkat yang lebih rendah telah benar menetapkan peraturan perundang-undangan dalam memeriksa dan memberikan putusan terhadap suatu perkara. Alasan-alasan kita untuk mengajukan kasasi seperti itu, kekeliruan apa yang dilakukan oleh majelis hakim di tingkat PT UN, itu yang sudah kita uraikan dengan gamblang sekali dalam memori kasasi kita. Dengan berdasarkan pada itu, kita sangat yakin bahwa Mahkamah Agung akan mengabulkan permohonan kasasi kita. Oke, kita break lagi sebentar untuk melanjutkan pembicaraan hukum edukasi publik mengenai hukum pemilu. Saya Wimar Witular.